Penguatan dolar Amerika batasi pergerakan rupiah karena di Senin indeks dolar Amerika ditutup menguat di 0,31% di 99,283. Namun di Selasa pagi indeks dolar Amerika melemah di 0,02% di 99,269. Beralih ke informasi indikator perdagangan lainnya, pemirsa, di mana nilai tukar rupiah cenderung menguat di perdagangan Selasa di tengah membaiknya sentimen setelah Presiden Amerika Donald Trump melunak terhadap Tiongkok. Dikutip data TRTI di Selasa siang tadi, rupiah menguat di 0,11% di level 16.558 per dolar Amerika, di mana secara intraday rupiah sempat menguat ke 16.540 per dolar Amerika. Sebelumnya rupiah sudah dibuka menguat di 0,03% di level 16.550 per dolar Amerika di Selasa pagi tadi. Penguatan dolar Amerika batasi pergerakan rupiah karena di Senin indeks dolar Amerika ditutup menguat di 0,31% di 99,283. Namun di Selasa pagi, indeks dolar Amerika melemah di 0,02% di 99,269. Sementara dari global, sentimen membaik setelah Presiden Amerika Donald Trump melunak terhadap Tiongkok setelah sempat mengancam dengan tarif biaya masuk 100%, di mana Trump memberi sinyal siap untuk kembali ke meja perundingan, di mana Menteri Keuangan Amerika Scott Bessent menyatakan pertemuan Trump dengan Presiden Xi Jinping di KTT APEC bulan ini masih mungkin akan terjadi. Kita akan coba update pergerakan nilai tukar rupiah terhadap sejumlah mata uang utama berikut ini. Ya, tampaknya berbalik melemah pemirsa di level 16.588 rupiah, kemudian terhadap euro di 19.232 rupiah maksud kami. Pound sterling di 22.016 rupiah, kemudian terhadap yen Jepang di level 109,18 rupiah. Dan data terkini dari RTI kembali menguat tipis di 0,04% di 16.570 per dolar Amerika Serikat. Kita beralih ke informasi komoditas. Harga batu bara kembali mengalami pelemahan dengan menyentuh level terendah dalam 3 pekan terakhir. Harga minyak dunia menguat didorong sinyal mencairnya ketegangan perdagangan Amerika dan Tiongkok. Sementara harga emas kembali mencatatkan sejarah baru dengan melanjutkan penguatan dan menembus di level atas $4.100 Amerika Serikat per troy ounce-nya. Harga batu bara kembali melemah dan menyentuh level terendah dalam 3 pekan terakhir. Dikutip dari Bloomberg, harga batu bara di ICE Newcastle untuk kontrak pengiriman November di Senin ditutup di $104,4 Amerika per ton, turun 0,14%. Sepanjang 2025, harga komoditas anjlok 16,65% secara point to point. Harga batu bara melemah di tengah lembaga riset Ember mengungkapkan produksi listrik dari energi terbarukan di semester 1 2025 mencapai 5.072 terawatt-hour, melampaui pembangkitan tenaga batu bara di 4.896 terawatt-hour. Produksi listrik dari energi terbarukan melampaui batu bara baru terjadi kali pertama sepanjang sejarah. Harga minyak dunia naik Selasa pagi waktu Asia didorong tanda-tanda awal mencairnya ketegangan perdagangan antara Amerika Serikat dan China yang membantu memperbaiki sentimen pasar dan meredakan kekhawatiran terhadap permintaan bahan bakar global. Harga minyak mentah Brent naik 0,28% di $63,50 Amerika per barrel. Sementara West Texas Intermediate atau WTI Amerika Serikat naik 0,27% di $59,65 Amerika per barrel. Di sesi sebelumnya, Brent ditutup naik 0,9% dan WTI menguat 1%. Harga emas dunia kembali mencetak rekor tertinggi sepanjang masa di Selasa pagi waktu Asia. Ketegangan dagang Amerika Serikat dan China yang kembali memanas mendorong lonjakan permintaan aset aman, sementara prospek pemangkasan suku bunga Amerika turut memperkuat harga emas. Data Reuters, pasca pembukaan harga emas spot naik 0,4% di $4.124,79 Amerika per troy ounce setelah sempat menyentuh level tertinggi baru di $4.131,52 Amerika per troy ounce di awal sesi. Secara tahunan, harga emas melonjak 57% year to date menembus ambang psikologis $4.100 Amerika per troy ounce untuk pertama kalinya. Berbagi sumber, IDX Channel. Dan seperti apa update terkini pergerakan harga sejumlah komoditas yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami, dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa, di mana minyak WTI melemah di 0,66% di level $59,07 Amerika per barrel.
Nikel juga melemah di 0,28% di 15.129 dolar Amerika per metric ton. Emas juga melemah di 0,44% di level 4.114 dolar Amerika per troy ounce. Sementara SPO melemah di 1,65%, cukup dalam, di level 4.472 ringgit Malaysia per tonnya. Dan pemirsa, topik pilihan dan juga informasi emiten pilihan akan kami hadirkan sesaat lagi. Kami akan segera kembali. Ketopik pilihan pemirsa, seiring harga komoditas emas yang menyentuh rekor di level 4.100 dolar Amerika per troy ounce, sejumlah saham berbasis emas pun menghijau pada sesi pertama di Selasa 14 Oktober 2025, di mana penguatan saham berbasis emas dipimpin saham ARCI dan HRTA dengan kenaikan di 16,94% dan 15,42%. Harga emas pada Selasa 14 Oktober 2025 waktu Indonesia Barat di pasar spot kembali mencetak rekor baru dengan menembus level 4.100 dolar Amerika per troy ounce. Melansir Reuters, harga emas di pasar spot naik 2,2% menjadi 4.106 dolar setelah sempat menyentuh rekor 4.116. Sepanjang tahun ini, harga emas telah melesat 56% dan untuk pertama kalinya menembus level 4.000 dolar per ounce pekan lalu. Terkait harga emas yang kembali menyentuh rekor, sejumlah saham terkait komoditas emas pun menghijau pada sesi pertama Selasa 14 Oktober 2025. Saham ARCI melesat 16,94%, disusul saham HRTA melonjak 15,42%, saham PSAB naik 6,4%, saham Antam naik 2,97%, saham MDKA menguat 1,69% dan saham emas menguat 0,91%. Adapun kedepannya terkait harga emas, Bank DBS memperkirakan harga emas akan terus merangkak naik setelah menembus rekor tertinggi sepanjang masa di level 4.156 dolar Amerika per troy ounce. Menurutnya Bank DBS, harga emas telah menembus level 4.000 dolar mencerminkan kekhawatiran investor terhadap ketidakstabilan geopolitik, kredibilitas The Fed, dan tren dedolarisasi. Sementara itu, Bank of America dan Societe Generale kini memperkirakan harga emas akan mencapai 5.000 dolar pada 2026. Selain itu, Standard Chartered menaikkan proyeksi rata-rata harga emas menjadi 4.488 dolar pada tahun depan. Berbagai sumber, IDEX Channel. Keinformasi emiten pemirsa, di mana PT Pantai Indah Kapuk 2 Tbk atau PANI telah mengantongi restu pemegang saham untuk melakukan aksi korporasi Raikisu. Dalam aksi penambahan modal tersebut, harga pelaksanaan Raikisu perseroan ditetapkan di Rp15.000 per sahamnya. Dikutip dari Keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia, setelah mendapatkan lampu hijau dari pemegang saham dalam RUU PSLB di 9 Oktober 2025 lalu, PT Pantai Indah Kapuk 2 Tbk atau PANI bakal menggelar aksi penambahan modal dengan memberikan hak pemesan efek terlebih dahulu atau PMHMETD atau right issue dengan menerbitkan maksimal 1,11 miliar saham baru atau 6,19% dari jumlah saham perseroan. Sehingga nilai total dana terhimpun yang diperoleh perseroan di Rp16,73 triliun. Manajemen PT Pantai Indah Kapuk 2 Tbk atau PANI mengatakan setiap pemegang saham yang memiliki 119.169 saham yang namanya tercantum dalam DPS di 27 November 2025 pukul 16 waktu Indonesia Barat berhak atas 7.864 HMETD. PT Multi Arta Pratama yang menjadi pengendali atas 87,78% saham PANI telah setuju untuk melaksanakan seluruh atau sebagian haknya dalam aksi korporasi ini sebanyak 979.229.045 HMETD. Jika saham baru yang ditawarkan dalam PMHMETD 3 tidak seluruhnya diambil bagian oleh pemegang SBHMETD, maka sisanya akan dialokasikan ke pemegang saham lainnya yang melakukan pemesanan lebih besar dari haknya secara proporsional berdasarkan atas jumlah HMETD. Nantinya pemegang saham lama yang tidak melaksanakan haknya untuk membeli saham baru akan mengalami dilusi kepemilikan saham hingga maksimal 6,19%. Rencananya PANI akan menggunakan Rp16,73 triliun dana hasil right issue untuk penambahan modal bagi anak usaha. Sisanya akan dialokasikan untuk penambahan penyertaan saham pada 3 entitas anak, yaitu PT Panorama Eka Tunggal, PT Jaya Inti Sentosa, dan PT Karunia Utama Solaras. Sementara tanggal efektif pelaksanaan aksi korporasi di 17 November 2025,
Dengan komdividen, HMETD di pasar reguler dan negosiasi 25 November 2025 dan di pasar tunai 27 November 2025. Tanggal pencatatan untuk memperoleh HMETD jatuh di 27 November 2025, tanggal pencatatan HMETD di Bursa Efek Indonesia 1 Desember 2025. Berbagi sumber, Aidek Channel.